wabarakatuh. Saya Anissa Putri Dewi dengan nomor NIM 22821330029 jurusan Ekonomi Syariah kelas 3C. Saya di sini ingin membahas tentang akad mudharabah. Itu akad mudharabah atau mudharabah sendiri berasal dari kata ad-duraba fil ardi, yaitu perjalanan di muka bumi atau berjalan di muka bumi, dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang, atau berjihad di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Muzammil ayat ke-20, mudharabah disebut juga qiraat yang berasal dari kata al-qardu yang berarti sepotong. Karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Sedangkan menurut istilah fikih, mudharabah ialah akad berjanji atau kerjasama usaha antara kedua belah pihak yang salah satu dari keduanya memberikan modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakatinya. Mudharabah hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil berikut: ada Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, Qiyas, Kaidah, dan Fikih. Jenis akad mudharabah itu ada dua, yaitu ada mudharabah mutalaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutalaqah yaitu pengolahan diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa larangan atau gangguan apapun hal-hal yang berkaitan dengan usaha tersebut dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis perusahaan, dan pelangganan. Selain itu, mudharabah muqayyadah yaitu pemilik dana atau syahibul mal membatasi atau memberi syarat pada pengolahan atau mudharib dalam pengelolaan dana, seperti misalnya hanya untuk melakukan kegiatan di bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Mudharabah muqayyadah terbagi menjadi dua, yaitu al-mudharabah muqayyadah on balance sheet dan al-mudharabah muqayyadah off balance sheet. Selanjutnya ada prinsip pembagian hasil usaha. Yang pertama, konsep bagi hasil. Yaitu konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan prinsip bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Yang kedua, ada jenis akad bagi hasil. Yang ketiga, ada faktor yang mempengaruhi pembagian hasil usaha. Selanjutnya, ada sistem bagi hasil dan pendapat ulama mengenai bagi hasil bank syariah. Pendekatan profit sharing atau bagian laba. Profit sharing ini yaitu bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi berarti pembagian laba. Pembagian laba. Profit sendiri yaitu perbedaan yang timbul ketika total pendapatan atau total revenue suatu perusahaan lebih besar dari biaya total atau total cost. Di dalam istilah lain, profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah, istilah yang sering dipakai adalah profit dan loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Selanjutnya ada pendekatan revenue sharing atau bagi pendapatan. Revenue atau pendapatan dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa yang dihasilkannya dari pendapatan
penjualan. Dalam artian, revenue merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah out dan output yang dihasil dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Perhitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengolahan dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Selanjutnya ada analisis bagi hasil bank syariah. Kumpulan dana yang dilakukan oleh bank syariah yang berasal dari para nasabah, para pemilik modal atau dana titipan dari pihak ketiga perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun syariah. Prinsip utama yang harus dikembangkan bank syariah dalam berkaitan dengan manajemen dana adalah bahwa bank syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dan suku bunga yang berlaku di bank-bank konvensional, dan menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah daripada bunga yang berlaku di bank konvensional. Oleh karena itu, upaya manajemen dana bank syariah perlu dilakukan secara baik. Hal tersebut harus dilakukan untuk mencapai hasil keuntungan yang besar agar bagi hasil dilakukan dan dapat meningkatkan tabungan nasabah. Selain mengenai pengumpulan dana, yang perlu dianalisis lagi adalah mengenai perbedaan antara bagi hasil dengan bunga bank pada perbankan konvensional. Perbedaan itu dapat dilihat dari tabel berikut. Perbedaan bunga dan bagi hasil yaitu yang pertama di bunga, penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Di bagi hasilnya yaitu penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Yang kedua, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjam. Di bagi hasilnya, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Di bagi hasilnya itu, bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugikan, kerugian akan ditanggung jawab bersama oleh kedua pihak. Yang keempat, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Di bagi hasilnya itu ada jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Yang terakhir, di bunga ada eksistensi bunga diragukan kalau tidak dikencam oleh semua agama termasuk Islam. Di bagi hasil itu tidak ada meragukan keabsahan bagi hasil. Jadi di kesimpulan ini, Akmun Nurobah dalam perspektif ekonomi syariah itu artinya bentuk perjanjian kerjasama usaha dalam kedua pihak. Sekian dari saya, kurang lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.